Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 20 Maret 2025. Sari berita penting. Ucok buronan curanmor di Sarolangun ditangkap, sembunyikan motor curian di semak-semak. Berita kedua. Kejari Bungo tetapkan 7 tersangka korupsi pajak kendaraan di Samsat. Berita ketiga. Satgas PKH tertibkan lahan sawit ilegal di Agam dan Pasaman Barat. Berita selengkapnya. Tim gabungan Polres Sarolangun menangkap U alias Ucok berumur 40 tahun, buronan kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore. Kurang berapa? Kurang lebih? Berapa? 20 motor. Di mana we? Sarolangun, Temesi, Bangko, Singkut. Yo. Pau. Gemal ya masuk Pau. Di Karmen. Banyak, kurang lebih 20 motor yang kau ingat. Masih nak maling lagi. Koresi tipis. Oh, ini motor siapa nih, Cok? Ini motor siapa? Bapak mana? Pak Mano. Pak Tentro. Motor kau masih simpan semak tadi. Dapat. Kau bilang dulu, kawan-kawan jangan galak maling motor di Sarolangun, tangkap macan pesko. Wah, gitu kan. Kawan-kawan jangan galak maling motor di Sarolangun, tangkap macan pesko. Wah, lagi ulang. Ini, kosong di sini. Mana? Wow. Iya, berhasil menemukan BB-nya. Motor dan Ramil. Let's go. Coba. Ada bang. Video. Iya. Aduh. Ini. Wah. Jangan tanggung jawab. Dah. Ini motornya. Kau geser. Ya, biar abang megang. Sumputnya. Iya. Iya, bawa keluar. Bang, mantap, Bang. Yuk. Bang, kayu, Bang. Sini, Bang. Yuk. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Iya. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Mesin center gue. Tuh, 2. 3. Iya, Tuh, 3. berhasil BB ditemukan. Macan pesko serigala kota. Berapa bulan nih, Cok, semenjak kau ngambil yo? Pak. Oke. Mantap. Mancing punya, mantap. Mancing mani. Cok. Tuh, 3. Woi, denger lu. Cok, motor ini kau suruhin apa? Tidak tahu hidupnya. Udah berapa bulan sudah kan? Hah? 2 bulan lebih. Masih ada motor ternyata situ dak? Dia semak-semak, berarti benar. Kau tidak bohong. Yo, ini motor Pak Tentro tuh, yang rumah tadi tuh. Oke, yo. Kalau kooperatif enak kau yo. Di mana lagi? Yang di semak-semak ada lagi dak? Sikok ini lah. Baru minyak sih yo. Iya, benar. Apa? Ini, bisa kau kan, Cok? Ini kau sama aku ya. Kau nak naik motor dulu dak? Coba. 1, 2, 3, let's go. Jangan lama-lama. Bang Satria. Macan pesko. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Nanang Subekti membenarkan penangkapan tersebut. Pelaku sudah lama masuk daftar pencarian orang DPO alias buron.
dan terlibat dalam sejumlah kasus pencuranmor di Polsek Sarolangun, Pauh dan Singkut, ujar Kombes Pol Nanang Rabu 19 Maret 2025. Ucok ditangkap di area perkebunan sawit PT HTI Air Mahitam setelah diamankan petugas keamanan karena dicurigai hendak mencuri ban mobil. Tim Buser Macan Seko kemudian bergerak ke lokasi dan membawa Ucok untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui telah mencuri beberapa sepeda motor, termasuk milik Indah Mustika Sari, istri seorang dan Ramil. Polisi juga menemukan Honda Beat milik korban yang disembunyikan di semak-semak di Kelurahan Aur Gading. Ucok kini diamankan di Polsek Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut. Tambahnya, atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam jaringan curanmor di wilayah Jambi. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, Kejaksaan Negeri Kejari Bungo menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi pajak kendaraan di Samsat Bungo pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025. Para tersangka adalah Kepala UPT Samsat Bungo tahun 2019 bernama HF berumur 50 tahun. Kemudian kasih pelayanan penata usahaan pajak yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil PNS bernama IR berumur 44 tahun. Dan kasir bank yang ditugaskan di UPT Samsat Bungo bernama MSI berumur 53 tahun. Kemudian WMS berumur 43 tahun, seorang PNS yang menjabat sebagai bendahara pemerintah Samsat Bungo tahun 2019. Lalu AHS, seorang pegawai tetap dan PTT di Badan Keuangan Daerah Samsat Bungo. Kemudian selanjutnya RS berumur 33 tahun, pekerja harian lepas di UPT Samsat Bungo, serta MW berumur 44 tahun, seorang petugas keamanan security atau satpam di Jasara Harja Samsat Bungo. Kepala Kejari Bungo Krisdianto melalui Kasipitsus Silvanus R. Simanulang menjelaskan bahwa modus operandi kasus ini melibatkan seorang oknum honorer Samsat Bungo yang menawarkan jasa pembayaran pajak kendaraan kepada wajib pajak WP. Selain itu, jumlah pembayaran pajak juga direkayasa agar lebih kecil dari jumlah sebenarnya. Kepala UPT Samsat Bungo kemudian mengesahkan laporan penerimaan pajak tanpa melakukan verifikasi data yang memadai. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar 1,9 miliar rupiah, ujar Silvanus. Saat ini ketujuh tersangka telah ditahan di Lembaga Permasyarakatan Lapas kelas 2B Muara Bungo guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Kejari Bungo menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas serta menindak tegas siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi dan merugikan negara. Namun setelah menerima pembayaran, oknum tersebut tidak langsung menyetorkan ke kasir bank. Sebaliknya mereka mencetak surat ketetapan pajak daerah SKPD dan memvalidasikannya tanpa memastikan dana benar-benar diterima oleh kasir. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menertibkan beberapa lahan sawit ilegal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Diketahui penertiban kawasan hutan dengan cara pemasangan plang penguasaan kembali hutan oleh Satgas PKH ini dilakukan di kebun sawit AMP Unit 3 Kabupaten Agam dan AMP Unit 2 dan PMJ di Kabupaten Pasaman Barat. Adapun tim PKH ini terdiri dari jajaran bidang pidana khusus Witsus Kejati Sumbar, Kejari Agam, dan Kejari Pasaman Barat. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati Sumbar M. Rashid mengatakan bahwa langkah penertiban kawasan hutan ini
merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 21 Januari 2025. Pemerintah melalui Satgas PKH telah mengambil langkah nyata dalam memberantas perkebunan sawit ilegal. Salah satu upaya signifikan adalah penguasaan kembali lahan seluas 1.622 hektar milik PT AMP Plantation yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat, serta 330 hektar lahan PT Primatama Mulia Jaya di Kabupaten Pasaman Barat, ujar M. Rashid. Menurutnya, pemasangan plang ini merupakan bagian dari pemulihan aset negara dan penegakan hukum terhadap penguasaan lahan secara ilegal di kawasan hutan. Langkah ini juga didukung penuh oleh jajaran TNI yang memastikan situasi di lapangan tetap kondusif dan aman selama proses berlangsung. Koordinasi dengan jajaran TNI sangat baik hingga pemasangan plang berjalan lancar tanpa kendala. Kami akan terus mengawal proses ini agar penertiban kawasan hutan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada lagi praktik ilegal yang merugikan negara, tambahnya. Sebagai informasi, Satgas PKH dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penertiban kawasan hutan di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas pelanggaran terhadap kawasan hutan dan memastikan bahwa lahan yang telah dikembalikan ke negara dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat luas. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.